Tuhan, salam sejahtera bagi engkau dan saya dimanapun kita berada. 5 menit waktumu, mari dalam tayangan podcast GPD Gereja Karangmulia segmen Rahasia. Renungan Hari Eklesia. Saudara, kita perhatikan dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan katakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi." Sebuah perkataan dari Rasul Yakobus yang begitu rendah hati. Rasul yang begitu luar biasa, tunduk di hadapan Yesus Kristus Tuhan kita. Ingatlah hal ini, dikatakan apa? Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini sebuah kata nasihat dari seorang Rasul Yakobus. Saudara tiri dari Yesus yang begitu mengagumi Kristus, dan dia katakan, aku hanyalah hamba bagi Kristus. Dia katakan apa dalam nasihatnya? Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar apa, saudara? Mendengar kebenaran. Apa yang terjadi di sekitar kita, boleh kita dengar. Dikatakan apa? Tetapi lambat untuk berkata-kata. Meresponi apa yang didengar. Karena kadang perkataan kita bisa diterima orang, tapi kadang tidak bisa diterima orang lain. Kadang perkataan kita bisa menyayat hati orang tanpa kita sadari. Dan dikatakan lagi, dan juga lambat untuk marah. Saudara, sebagai manusia memang kita bisa marah. Tetapi saudara, yang kita harus pikirkan efek dari marah itu. Apakah efek dari marah itu mendatangkan kebaikan dan damai? Dilanjut dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini perlu kita perhatikan. Amarah manusia tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Allah. Ini seakan-akan membatasi emosi kita. Ini seakan-akan memagari kita untuk tidak marah. Karena Tuhan katakan amarah manusia itu tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Allah. Sekalipun amarah manusia seakan-akan menunjukkan kebenarannya. Tetapi di mata Tuhan tidak menunjukkan kebenaran sama sekali. Dan yang ada apa? Akibat kita marah, apakah kita berharap marah kita diterima? Yang ada biasanya ketika kita marah, kita mendapatkan marah yang lebih besar. Dan itu adalah perkara yang sangat membuat kekacauan, kehilangan damai dan sukacita. Saudara, harapan kita sebagai orang yang marah, orang itu akan menerima amarah kita, dan kita dinyatakan benar. Tetapi apa yang terjadi selama ini yang kita perhatikan, ketika kita marah, kita akan mendapatkan marah yang lebih besar, dan kita tidak pernah mendapatkan pengakuan yang benar di hadapan orang. Jangan mulai marah kalau engkau tidak bisa mengkontrol apa yang terjadi setelah marah. Karena Alkitab mencatat amarahmu tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Allah. Apa yang kita dapat dari marah? Apakah kita bisa kontrol apa yang terjadi setelah kita marah? Ternyata cara ini bukan cara yang paling elok menurut firman Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Tuhan mau bentuk karakter kita. Kedatangan Kristus ke dunia untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dan tentunya melihat karakter kita. Tidak ada tempat bagi orang yang marah-marah di sorga. Tidak ada tempat bagi orang yang ingin menunjukkan kebenarannya lewat marah di hadapan orang-orang. Mari kita lebih hati-hati. Mari kita lebih bijaksana. Mari kita mencari cara yang mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jangan mulai marah kalau engkau tidak bisa mengontrol apa yang terjadi setelah engkau marah. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur buat firman-Mu lewat nasihat Rasul Yakobus dalam firman Allah. Mari Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami cepat mendengar, untuk kami lambat berkata-kata, untuk kami tidak cepat marah. Karena Tuhan, sesuai firman Allah, amarah kami tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Allah. Apalagi di hadapan manusia. Ampuni kami Bapa, kadang-kadang kami marah, tapi kami tidak mampu mengontrol apa yang akan terjadi setelah amarah itu dilepaskan.
Yang ada adalah amarah yang lebih besar datang kepada kami. Tolong kami semua Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap semangat, sabar dalam Tuhan, jangan cepat marah. Tuhan Yesus memberkati.